Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Dian atas pemaparannya. Untuk berikutnya adalah materi selanjutnya oleh Pak Ilman. Sudah siap Pak Ilman? Iya, kepada Pak Ilman dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ana. Sebelumnya apakah PowerPoint-nya sudah terlihat rekan-rekan? Terlihat Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Aeb Kusnawan, MAG CPCE yang kami hormati, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan resensi jurnal yang berjudul Digital Technologies in Youth Career Guidance Management for Profession of the Agricultural and Industrial Complex of the Sverdlovsk Region. Jadi jurnal yang saya resensikan ini merupakan jurnal keluaran Rusia yang diakomodir oleh komunitas pekerja muda pada bidang usaha pertanian dan juga industri. Sebelumnya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa isi dari jurnal yang saya baca ini merupakan aplikasi dan juga pendeskripsian implementasi langsung dari konsep-konsep digitalisasi yang tadi. Sesuai dengan judulnya ada 3 kata kunci, yaitu teknologi dan juga bimbingan karir. Apa yang melatar belakanginya? Yang pertama yaitu kesadaran bahwa pada masa sekarang pengelolaan berbagai macam model bimbingan karir melalui penggunaan komputer maupun internet sangat mungkin untuk dilakukan. Kita paham bahwa seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan alat-alat konvensional seperti misalnya ketika melakukan bimbingan itu menulis dengan kertas dan juga pulpen itu kalau di beberapa negara, terutama negara maju itu sudah mulai dikurangi. Dan juga salah satu fungsinya juga mengurangi dari penggunaan kertas yang akan memperbaiki ekosistem secara lebih luas. Statement tersebut disampaikan oleh Korotkova dan Karabut pada halaman kedua. Nah, munculnya kesadaran untuk beralih ke ranah atau ke era yang lebih digital yang memanfaatkan teknologi itu karena pengalaman kerja kaum muda di wilayah Sverdlovsk dalam format digital tidak hanya mencakup analisis berbagai data statistik, tetapi juga kegiatan proyek kaum muda dengan prospek mengatur bimbingan karir. Nah, artinya tidak bimbingan karir di sana tidak hanya sebatas asesmen dari data yang ada. Misalnya ada berapa jumlah pengangguran di usia kerja, ada berapa lowongan pekerjaan yang tersedia, ada berapa persyaratan atau kebutuhan yang diberikan oleh beberapa instansi terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan seperti itu. Tetapi juga lebih kepada memberdayakan komunitas kaum muda pada usia kerja untuk dapat memaksimalkan teknologi digital dalam pemilihan karirnya. Tahapan digitalisasi layanan bimbingan karir itu terdiri dari 4 tahap secara umum. Yang pertama, penggunaan alat, sumber daya, dan layanan elektronik yang berbeda. Artinya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa penggunaan alat dalam hal ini itu sudah beralih dari tadinya menggunakan kertas dan juga alat tulis, tapi lebih ke arah komputerisasi. Sehingga sumber daya alam itu dapat lebih terjaga. Dan di samping itu layanan elektronik dapat lebih berkembang secara maju. Lalu yang kedua, munculnya solusi platform dan adaptasinya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berorientasi pada karir. Ketiga, pembuatan dan penggunaan platform khusus.
kalau kita kenal beberapa hal yang terkait dengan karir atau profesi dan pekerjaan apapun itu, bahkan di Indonesia sendiri sudah mulai mengarah ke digitalisasi. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu bahwa ada yang namanya aplikasi LinkedIn, ada juga yang namanya Job Street atau apa itu. Nah, hal-hal yang seperti itu berkaitan dengan bimbingan karir. Namun kalau di Indonesia sendiri belum diberdayakan secara maksimal sehingga komunikasi yang terjalin itu sangat minim. Nah, kalau platform-platform di luar, salah satunya di Sverdlovsk Rusia ini sudah bisa interaktif sehingga di aplikasi tersebut bisa berkomunikasi dengan konselor atau pembimbing karirnya seperti itu. Lalu yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu pengembangan dalam konteks solusi lintas platform yang memberikan solusi untuk tugas-tugas bimbingan karir dalam kombinasi dengan yang lain. Nah, pemanfaatan teknologi digital ini seperti yang saya contohkan aplikasi saja misalnya yang basisnya internet itu diusahakan atau sedang diarahkan untuk terintegrasi. Artinya katakan ada satu website yang menyediakan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan dan website yang satunya menyediakan layanan bimbingan online. Lalu website yang ketiga juga merupakan website pemerintah yang berisikan dengan informasi-informasi terkait dengan perundang-undangan ketenaga kerjaan misalnya. Nah, ketiga platform ini dikembangkan untuk menjadi satu kesatuan sehingga informasi yang diterima oleh para pencari kerja dalam hal ini kaum muda itu yang sedang mencari karir dapat lebih mendapatkan informasi yang aktual seperti itu. Cara meningkatkan efektivitas layanan bimbingan karir melalui digitalisasi itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya ini yang bahasa Inggrisnya tidak kemasukin ya, pokoknya gitu. Efektivitas cara yang pertama itu adalah pembuatan satu ruang informasi profesional yang terus diperbarui untuk semua kelompok pengguna. Artinya ada penyediaan navigasi dalam lingkungan bimbingan karir yang sangat jenuh dan tidak teratur. Sebelumnya banyak pihak, terutama kita berbicara dalam ruang lingkup di region atau di daerah Sverdlovsk Rusia ini, banyak anggapan yang merasa bahwa bimbingan karir yang ada itu terkesan menjenuhkan dan tidak teratur. Nah, maka dari itu, cara untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan karir di sana adalah menggunakan satu ruang informasi. Dalam artinya bisa di digital, bisa juga badan atau komunitas tertentu. Lalu cara yang kedua adalah penyelarasan semua program dan acara bimbingan karir. Kalau di Indonesia mungkin kita akrab dengan istilah job fair seperti itu atau hal-hal yang semacamnya. Nah, kalau di sana, kalau di Sverdlovsk Rusia ini, program-program seperti job fair dan lain sebagainya disesuaikan dengan kalender pemerintah. Artinya misalnya di Rusia ini tahun 2020 targetnya adalah penurunan 10% tingkat pengangguran di Rusia. Nah, maka program yang ada harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Maka dari itu program-programnya diusahakan untuk mengurangi pengangguran yang ada seperti misalnya job fair tadi yang saya jelaskan dan lain sebagainya. Lalu cara yang ketiga adalah pembentukan kerangka terpadu, peraturan, perangkat lunak, dan dukungan metodologis untuk karir pekerjaan bimbingan di wilayah yang dapat diakses oleh semua peserta. Nah, permasalahan lainnya selain dari sedang mengusahakan digitalisasi di Sverdlovsk Rusia ini, layanan bimbingan karir nyatanya belum dapat diakses oleh semua orang, terutama komunitas kaum muda yang berada di usia kerja seperti itu. Nah, maka cara untuk meningkatkan efektivitasnya adalah membuat kerangka terpadu terkait dengan peraturan dan perangkat lunak.
Cara yang terakhir yaitu pengembangan format jaringan pekerjaan bimbingan karir dilaksanakan dengan partisipasi 2 atau lebih organisasi, perusahaan, institusi, dan melibatkan distribusi fungsi. Selanjutnya, berdasarkan jurnal dan penelitian yang saya baca ini, terdapat beberapa output yang dihasilkan. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa penelitian ini berorientasi pada penyusunan konsep atau abstrak dari aplikasi maupun pemanfaatan praktis dari teknologi digital dalam meningkatkan layanan bimbingan karir. Nah, outputnya yang pertama adalah penyusunan atau pembuatan portal pemuda. Dalam bahasa mereka disebut aplikasi atau websitenya dengan The Sverdlovsk Region Youth Portal. Nah, isinya itu terkait dengan banyak sekali informasi maupun arahan untuk dapat memandu kaum muda di sana supaya dapat memahami kebijakan yang ada dan menyesuaikan diri dengan karir atau pilihan karir yang ada. Lalu output yang kedua adalah sistem informasi digital big data. Nah, seperti yang kita tahu, kita sedang menuju ke arah 5.0. Maka dari itu, big data ini merupakan salah satu hal yang rasanya penting untuk diketahui, terutama oleh praktisi bimbingan karir. Kenapa? Karena big data ini, kalau seperti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan lain tahu, misalnya PowerPoint saya ini filenya ukurannya 1 sampai 2 megabyte. Nah, kalau yang dimaksud dengan big data adalah file digital yang base-nya itu sangat-sangat besar. Artinya menjadi pusat dari perputaran informasi digital. Misalnya kalau PPT saya ini 2 megabyte, kalau big data itu sekitar 1 tera atau 2 tera. Nah, big data yang itu dijadikan sebagai pusat informasi sehingga satu arah vertikal sampai ke bawah. Nah, output yang ketiga juga dibentuknya YCC atau Youth Creative Center. Komunitas kaum muda yang berkarir dalam bidang agrikultur dan juga industrial di Sverdlovsk, Rusia ini membentuk atau menginisiasi yang namanya Youth Creative Center. Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tahu, mungkin ada yang akrab dengan, kalau di Bandung itu, Bandung Creative Hub. Nah, seperti itu gambaran umumnya, itu bisa dilihat juga di YouTube. Terakhir saya lihat itu YCC ini. Nah, sebagai perbandingan, Bandung Creative Hub ini adalah salah satu ruang publik yang menyediakan fasilitas untuk kaum-kaum kreatif, dalam hal ini kaum muda, anak muda, untuk melakukan tugasnya. Jadi ketika harus work from home itu sangat dipakai dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya kalau di YCC, di Youth Creative Center di Rusia ini, sudah full menggunakan teknologi yang lumayan mutakhir seperti itu. Karena kalau di Bandung Creative Hub itu memang sudah mulai dikurangi penggunaan alat konvensionalnya, seperti kalau mau booking ruangan untuk rapat organisasi pemuda itu bisa lewat Google Form atau menghubungi WhatsApp. Nah, kalau di YCC di Rusia ini sudah lebih modern lagi seperti itu. Nah, dan hasil yang keempat yaitu kemungkinan atau possibility dalam mengembangkan model manajemen bimbingan karir multilevel digital di wilayah Sverdlovsk. Berbeda dengan 3 output yang lainnya yang sudah berbentuk aplikasi atau website dan juga ruang publik. Nah, kalau output yang keempat ini merupakan gagasan dan juga konsepsi dasar dari kemungkinan untuk menyusun manajemen bimbingan karir yang multi level, walaupun masih dengan tetap mempertahankan digitalisasi. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.